La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وغض الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para guru, wabil khusus, segenap para sesepuh habaib yang sudah hadir, wabil khusus, wahidul bait, wahidul manzil, wahidul hajat, Habib Muhammad Al-Qaf, beserta keluarganya. Begitu pula akhirnya kiram Ustaz Abdul Karim dan segenap para asatidz yang lainnya, para guru yang lainnya yang mungkin belum kenal, mungkin banyak orang yang hormat pada beliau-beliaunya, dan segenap para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat, para jamiah pengajian rutin, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan pada malam hari ini. Marilah kita watawata memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita sebataan insyaallah hadir kita, istiqomah kita malam Kamis ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barakah, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal barzakh wal akhirah. Kita sebataan bersama keluarga kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, di dalam suratnya. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kabir. Allah Subhanahu wa taala memberikan tambih, memberikan peringatan beserta memberikan kabar gembira. Dengan ayat ini, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata Allah, wa astaghfiru dzunubakum wa astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian seberataan kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Yumatti'kum mata'an hasan ila ajalin musamma, maka balasan dari orang yang beristighfar dan bertobat, Allah berikan kehidupan, kenikmatan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan rahmat, barakah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang menggembirakan, kehidupan yang membanggakan, ila ajalin musamma, sampai datangnya daripada kematian, sampai ajal
di tenggorokan sampai datangnya di alam kuburnya. Bahkan di alam kubur, di alam dunianya dikasih kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kebanggaan, kesenangan, kegembiraan. Bahkan wayuti li fadlin fadlah. Dan Allah berikan kepada mereka juga, dan Allah jatuhkan kepada mereka juga keutamaan-keutamaannya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di alam barzahnya dan di alam akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama di kitab Tafsir Al-Baghawi, Syekh Abu Ya'la, dikatakan oleh beliau, anna ta'atuhu fid dunya wa huwa al-jannah fil akhirah. Maksudnya yuti kulla li fadil fadah, dengan taatnya di dunia ini akan mendapatkan surga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan pula oleh Al-Imam bin Abdullah bin Abbas di dalam ayat tafsir ini, beliau menafsirkan, man zadahu ta'atan fid dunya zadatu darajatan fil jannah, wa man zadahu ma'siyatan fid dunya fasadahu fin nar. Kata beliau, yang terjadi di dunia ini bertambahnya taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah pula surganya, berarti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat Allah. Yang bertambah maksiatnya di dunia ini, maka bertambah pula di nerakanya di sisi Allah Subhanahu, di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Kalau sampai kalian berpaling daripada istighfar kalian, berpaling dari taubatnya kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru aku takut kepada kalian ini nanti tatkala azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang sangat dahsyat, di hari yang mencekam, di hari yang menakutkan, di hari yang ekstrim, yaitu di hari kiamat, yaumul kiamat. Ini ayat menunjukkan untuk memberikan tambih, peringatan yang keras kepada kita, juga berikan kabar gembira yang sangat besar kepada kita, umatnya baginda Muhammad SAW, supaya kita ini diperintah oleh Allah memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Kita sifat dengan taubat ini kita dapat dua, dapat di dunia, dapat akhirat. Di dunia yang yumattikum mataan hasanan ila ajalin musamma, enggak tanggung-tanggung. Yang banyak istighfar, banyak taubat ini Allah berikan kehidupan yang menyenangkan, menggembirakan, penuh dengan rahmat barakallah sampai datangnya ajal. Enggak tanggung-tanggung. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, enggak. Sampai dia meninggal. Kalau dia kasih umur 100 tahun, dia 100 tahun dia disenangkan oleh Allah. Dikasih kehidupan 150 tahun, 150 tahun dia senang di dunia. Dan bukan ini aja, bahkan lanjut. Wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah, dan akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala-pahala Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma. Justru mereka-mereka yang berpaling di taubatnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah dari hati-hati nanti di hari kiamat, kata Allah, fa inni akhafu 'alaikum, justru aku takut pada kalian nanti pada hari kiamat akan menyebabkan adab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, yang sangat tidak beri kemanusiaan sama sekali, tidak ada negosiasi sama sekali. Apalagi
sekarang ini di bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa taala, syahr Rajab, syahrullah. Bulan Rajab, bulannya Allah, kata baginda Muhammad SAW. Syahrul istighfar, yaitu bulan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan di bulan ini semua pintu-pintu taubat, pintu-pintu langit taubat Allah dibuka semuanya dengan tanpa terkecuali di bulan Rajab ini. Dan siapa yang beristighfar, bertaubat di bulan Rajab ini, apapun dosanya, bagaimanapun dosanya, berapapun besarnya dosanya, Allah tidak akan segan-segan yang akan mengampuni semua dosa kita. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak taubat, karena Allah tidak akan menolak. Allah ini tidak akan menolak taubatnya dia. Kata firman Allah dalam ayat yang lain, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Wahai manusia, beristighfarlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak akan ditolak. Allah ini akan menolak taubat kita di dua hal. Yang pertama, kata baginda Muhammad SAW, Innallaha yaqbalu taubat ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya manusia ini, bagaimanapun taubat, bagaimanapun dosanya, berapapun dosanya, Allah akan ampuni taubat kita, dosa kita, selama ajal nggak sampai titik tenggorokan, selama nyawa nggak sampai tenggorokan, alias sakatul maut. Kalau udah sekarang mau mati, Allah tutup sudah, nggak terima taubatnya kita. Nggak pikiran dengan taubat kita. Kalau udah sekarang mau mati, nggak bisa taubat kita. Mengatakan Allah sulit, mengatakan la ilaha illallah sulit, mengatakan ya Allah sulit juga, ditutup oleh Allah. Yang kedua, tatkala ditiupkan sangkakala, tatkala ditiup trompetnya oleh malaikat, datangnya yaumul kiamat. Begitu ditiup trompetnya oleh malaikat, datang kiamat, semua pintu taubat langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata di akhir nanti, mereka-mereka yang menyesali perbuatan maksiatnya, salahnya, durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertaubat sambil menangis, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jangankan dengan tangisan air mata, tangisan darah pun Allah tidak akan terima. Makanya tangisan pian, Pak, di dunia ini sangat berharga. Kalau pian di dunia ini menangis, terutama tatkala di akhir-akhir malam waktu tahajud, pian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tangisan pian sangat berharga. Harganya mahal. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang ahli surga ini, orang-orang tatkala di malam-malam harinya, akhir-akhir malamnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang tidak akan menangis nanti di hari kiamat, itu mata yang pertama tatkala menangis fi jawfil lail, fi akhir lail, menangis tatkala di akhir malam tahajud. Yang kedua, menangis, orang menangis tatkala khauf ila rabbih, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya ini sangat berharga. Nanti hari kiamat tidak akan menangis tatkala datang di hari kiamat, dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Tahu kedudukan di surganya, tahu. Kalau sudah ada orang nggak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya ini kaku, hatinya keras, takut tatkala datang di hari kiamat akan menangis nantinya. Makanya ini di bulan Rajab itu kesempatan kita untuk banyak taubatnya, istighfarnya. Istighfar taubat itu, Pak, di bulan apapun Allah terima.
Apalagi di bulan Rajab ini Allah bukakan semua pintu tobat. Perbanyak tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecewa tatkala nanti di hari kiamat baru kecewa menyesal karena gak pernah tobat, banyak maksiat kepada Allah. Na'udzubillah dzalik. Percuma gak ada harganya. Jangankan dengan tangisan air mata, tangisan darah pun Allah gak akan melihat. Allah gak akan perhatikan. Allah akan membiarkan dia. Bahkan di kitab Sabilul Intikar karangan Al-Imam Al-Haddad, mereka dari kecewanya, dari menyesalnya tatkala di dunianya banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak durhakanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai mereka ini memakan tangannya sendiri. Habis dagingnya, tinggal tulangnya aja, tengkoraknya aja, habis tangannya, dimakan sendiri. Bukan tidak sakit, mereka juga sakit ketika dimakan tangan ini. Cuma tidak terasanya karena yang akan dihadapi neraka Allah yang lebih kejam, yang lebih pedih, sehingga tidak terasa. Tangan yang dimakan tidak terasa. Sampai mengatakan, ya waiha, kenapa aku dahulu maksiat? Kenapa aku dahulu di dunia gak pernah taubat? Dahulu gak pernah istighfar, gak pernah ada pengajiannya Habib Muhammad, gak pernah ada di majlis taklim masjid, gak pernah. Kenapa? Sambil dimakan tangannya. Itu pun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Basi sudah. Kalau sampean di dunia ini dalam keadaan menyesal, kecewa, dia masih bisa merehab amal dia. Dia bisa mengulangi perbuatan amal dia untuk ibadah kepada Allah SWT. Kalau masih hidup di dunia. Kalau udah mati, gak ada sudah penyesalan. Tidak akan pernah dilihat oleh Allah penyesalan kita. Kita lihat bagaimana baginda Muhammad SAW yang beliaunya sebagai Nabi dan Rasul maksud, bahkan Habibullah, kecintaan Allah, kekasih Allah, dan yang memegang kuncinya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun beliau mengatakan, wallahi la astaghfirullah kulla yawmin akthar min 70 marrah wa fi riwayah min ahmarah. Aku bersumpah kepada Allah, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali, bahkan sampai 100 kali setiap hari. Nabi kita Muhammad gak punya dosa, gak punya maksiat, masih beristighfar. Gimana dengan kita umatnya baginda Muhammad yang dikatakan oleh baginda Muhammad, al-insan man khata' wa nisyan, manusia tepatnya salah, tepatnya dosa, tepatnya lupa. Yang mana solusinya? Kelupaan kita, kesalahan kita ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata baginda Muhammad mengatakan kepada sahabat-sahabat bergerak radhiyallahu anhum wa arda, ya ashabi, alama tara andaikum wa dawaikum, wa qalu ya bala ya Rasulullah. Wahai sahabatku, tahukah engkau apa penyakit yang ada pada kalian dan juga obat yang ada pada kalian? Bala ya Rasulullah, enggak tahu ya Rasulullah. Annadaikum adz-dzunub wa dawaikum at-taubah wal istighfar. Penyakit yang ada pada diri kalian itu adalah dosa-dosa yang ada pada kalian, itu penyakit. Obatnya perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Ini obatnya. Selama dia nggak istighfar, nggak taubat, nggak akan diterima. Tidak akan pernah diterima kecuali dengan taubatnya, istighfarnya diterimalah oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
kesempatan kita di atas bumi ini untuk memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam kitab Tanzil Najah wa Suruh diterangkan di situ, man istaghfarallah fi syahr Rajab bil ghudwi wal asal wa yarfa yadayhi wa yaqul rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya harramallahu sya'ruhu wa basyaru 'ala nar. Dikatakan dalam kitab Tanzil Najah wa Suruh, barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab ini pagi dan sore harinya bisa marah 70 kali dan mengangkat kedua tangannya sampai mengatakan sirahnya, bacaannya dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Itu diamalkan di Hadramaut pagi sorenya, itu paginya pada subuh, sorenya pada maghrib. Pada subuh setelah biasa diamalkannya begitu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sebelum baca wirid, setelah sholat baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Yang diamalkan oleh Habib Ja'far bin Syekh Al-Sajjah Pasuruan secara yang gampang, yang mudah, supaya nggak kehabisan nafas. Yang baca lempeng aja Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni, itu tidak bisa nafas ya. Kita bicara oleh beliau Habib Ja'far bin Syekh Al-Sajjah, caranya 3 kali bacaan 1 nafas. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kali 1 nafas, 3 kali, dan ngos-ngosan dia. Ini kata beliau, beliau mengatakan yang baca ini 70 kali pagi sore, harramallahu sya'ruhu wa basyaru, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit dan rambutnya menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini zikir khusus di bulan Rajab saja, untuk supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai itu orang-orang mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Terutama mudah-mudahan orang tua kita, kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang masih hidup atau sudah meninggal diampuni oleh Allah dosanya. Yang sudah meninggal dijadikan kuburannya raudhun min riyadil jannah, keturunan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diluaskan kuburannya, disenangkan dan kuburannya diberikan oleh Allah rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala buahnya, dan nanti akhir kiamat mendapatkan syafaatul kubra, syafaat yang besar di dunia Muhammad SAW. Yang masih hidup insya Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dan senantiasa beristighfar kepada Allah, diampuni semua dosa maksiatnya dan dijadikan kebaikan-kebaikannya merupakan hujjatan lahuma la hujjatan alaihima, dijadikan sebab musabab untuk masuk surganya Allah dan jauh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan dan berkumpul dengan baginda Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Sudah setengah 11 ya. Ini belum besok masih mau pindah ke Malino, dan kita PNT-1 juga. Mudah-mudahan yang bisa dimanfaat barokah insyaallah. Dan orang-orang yang mendapatkan di taufik Allah, dan mudah-mudahan akhir kita Muhammad Naikafin kita sehat walafiat terus, panjang umur taatlah, diberikan kekuatan untuk mengayomi al khairat yang di KTT ini insyaallah, terus memimpin kita insyaallah. Dan juga pengajiannya beliau mangka kesini insyaallah istiqomah sampai yaumul kiamat, tidak akan redup, tidak akan padam, bahkan bertambah besar, bertambah syiar, bertambah ramai insyaallah. Amin Allahumma. Dan habaib kita Habib Ali dan guru kita semuanya insyaallah diberikan sehat walafiat
panjang umur di taatillah, dimudahkan semua urusannya, rezekinya, dan dimudahkan rezekinya Nabi Muhammad, insyaallah bertambah sugih, bertambah besar juga pengajiannya insyaallah. Amin Allahumma ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya darbuatil matin wal masakin wa ya arhamur rahimin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna jadiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal alim bi dhunubina faghfirha wa antal alim bi uyubina fasturha wa antal alim bi dhunubina fa'aslihha wa antal alim bi hajatina faqdiya hajatan bi nafsi ya Rabb faqdiya khairatabi khul ma'aqaha wa alihi fi sabilat. Allahumma ighfir lana wa ju'ina wa rahmana kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbana tarakna bi annana tarakna wa annana asrafna ala la ashrafna fatub alayna tawbah tawzil likulli awbah واستر لنا الأوراد وآمن الرؤد واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر كلني أو جيرة أو صوبان والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجود منا لا بعد شبيبنا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سنين بالمصطفى رسولي نهضى بكل سنين بالمصطفى رسولي نهضى بكل سنين. صلى وسلم ربي الله الله عليه هذا الحبيب الله وآله وصحبه إعداد قصر صحبه والحمد لله في الباقي والتنهي والحمد لله رب العالمين. يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يا ربنا